أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang berbahagia, masih kelanjutan daripada tempo hari, yakni masih menerangkan tentang keutamaan daripada bulan Sya'ban yang termasuk di antara bulan yang mulia. Bulan Sya'ban dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin ini bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini dijelaskan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Ini di antara lagi keistimewaan, fadilah dan keistimewaan di dalam bulan Sya'ban ini. Apa katanya di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi itu qala, berkata siapa Nabi, bersabda siapa Nabi, fadlu Sya'bana ala sa'ir syuhur, adapun keutamaannya bulan Sya'ban ala sa'ir syuhur, atas kesemuanya beberapa bulan. Artinya fadilah bulan Sya'ban dengan bulan-bulan yang ada, 12 bulan berarti 11 bulan yang ada, bulan Sya'ban itu apa fadilah keutamaannya diantaranya? Katanya Nabi di sini dalam kitab Durratun Nasihin ini, kafadli ala sairil anbiya. Jadi keutamaan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain, ini katanya Rasulullah, kafadli, sama dengan keutamaanku ala sairil anbiya, dari kesemuanya para nabi. Dari bagusnya dan hebatnya bulan Sya'ban, kafadli ala sairil anbiya, seperti keutamaannya Rasulullah atas nabi-nabi yang lain. Dijelaskan juga di dalam bab Rajab, hadis Nabi juga yang dibaca dalam pembukaan saya tadi, inna Rajaba, sesungguhnya bulan Rajab, inna Rajaba syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'banu, katanya Nabi, syahri, dan adapun bulan Sya'ban itu syahri, bulanku. Loh, kalau dipadukan antara hadis yang pertama dengan hadis yang saya sebut tadi di dalam bab itu, terdapat di dalam bab Rajab itu, bab fadilah bulan Rajab dalam Durratun Nasihin ini yang tadi, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi. Nah, apa yang diantaranya terkandung apa di situ? Karena dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Ini ayat ini turun di dalam bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban katanya Nabi adalah bulanku. Apa yang terkandung di dalam ayat ini? Innallaha wa malaikatahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah. Yusalluna, itu semuanya sama membaca salawat terhadap Nabi. Innallaha, Allah membaca salawat terhadap Nabi. Malaikat-malaikatnya membaca salawat terhadap Nabi. Nah, di situ perintah baca salawat turun di dalam bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu, katanya Allah, hei orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman. Siapa mereka? Alladzina sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah dari Allah untuk membaca salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban katanya disebutkan tadi di atas itu adalah bulannya Nabi. Perbanyaklah baca salawat terhadap Nabi. Kita sama-sama memperbanyak baca salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kandungan di dalam salawat itu, fadilah, keutamaan, keistimewaan di dalam salawat susah untuk dijabarkan dari banyaknya. Susah dijabarkan dari banyaknya. Hanya secara global, secara garis besar saja yang bisa dijabarkan, dijelaskan. Dari banyaknya fadilah, keutamaan, keistimewaan yang terkandung di dalam salawat tersebut apabila dibaca oleh seseorang. Ayat yang memerintahkan untuk baca salawat itu turun di dalam bulan Sya'ban. Itu keistimewaan lagi diantaranya, keistimewaan bulan Sya'ban yang agung ini. Oleh sebab itulah, saudara-saudara rahimakumullah, marilah memperbanyak sekarang baca salawat. Memperbanyak baca salawat di dalam bulan Sya'ban ini. Gunakan peluang waktu kita ini, jangan digunakan untuk yang lain. Diperbasah bibir dengan salawat, digerakkan tangan dengan menghitung bacaan-bacaan salawat kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam kitab Lubabul Hadis dijelaskan babur rabi, bab yang keempat ini, fi fadilatus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab Lubabul Hadis ini, Lubabul Hadis yang juga dipegang saya ini, dijelaskan bahwa wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya wahidatan, katanya Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Yang artinya man, siapa orang shalla yang membaca salawat, siapa man alayya atasku, katanya Nabi, wahidatan, sekali saja baca salawat, sallallahu alaihi asran, shalla, maka memberi rahmat siapa Allah alaihi, atas orang yang membaca salawat sekali, asran, diberi rahmat oleh Allah 10 kali. Sekali saja baca salawat diberi rahmat oleh Allah 10 kali rahmat. Dalam penjelasan saya di atas, satu rahmat saja sudah mencukupi dunia akhirat kesenangan kita, apalagi 10 rahmat. Bandingkan. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lepas salawat sekarang di bulan Sya'ban. Perbanyaklah salawat. Antum semua akan sukses. Apa yang antum cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah, akan tercapai. Kesenangan di dunia akan didapat dari orang yang banyak membaca salawat. Apalagi sekarang ini bulan Sya'ban, bulannya salawat, bulannya perintah Allah memerintahkan untuk baca salawat. Memperbanyaklah baca salawat, saudara. Jangan dilepas. Ada kisah dalam salah satu
kitab juga dijelaskan ada kisah dulu, ada kisah nanti apabila hari kiamat akan datang, nanti apabila ada hari kiamat akan datang, itu Nabiullah Adam diberi keistimewaan oleh Allah duduk, karena dia adalah Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, diberi keistimewaan oleh Allah duduk di dalam satu tempat duduk yang beda dengan yang lainnya. Kemudian tempat duduknya Nabi Adam itu bisa melihat ke semua anak cucunya, ke semua anak cucunya di sana, di alam akhirat itu nanti. Melihat dari dulu sampai nanti hari kiamat, dilihat sama Nabi Adam. Satu saat Nabiullah Adam dan mengerti, tahu Nabi Adam mana umatnya Nabi Muhammad itu. Nabi Adam tahu karena sudah ada stempelnya, ada copnya tersendiri itu umat Nabi Muhammad itu, beda dengan yang lain. Kemudian Nabi Adam melihat, tahu-tahu ada satu umatnya Nabi Muhammad yang digiring oleh malaikat Zabaniyah, dipegang oleh malaikat Zabaniyah, dua itu dipegang, dilihat sama Nabi Adam, itu umatnya Nabi Muhammad, dipegang, digiring, dibawa menuju neraka. Maaf saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau malaikat Zamaniyah nanti di akhirat memegang manusia, bukan dipegang, digiring, dipegang begitu saja, tapi seperti ayam dipanggang itu, seperti ayam dipanggang, kakinya ini diikatkan ke atas seperti ayam dipanggang, kaki diikatkan ke atas, dipegang tangannya itu, diseret itu sama malaikat Zabaniyah itu. Akhirnya Nabiullah Adam teriak sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, itu umatmu, satu umatmu itu digiring ke neraka Nabiullah Muhammad. Kemudian Rasulullah bergegas datang itu kepada Muhammad, itu satu umatku dibawa ke neraka oleh malaikat Zabaniyah. Akhirnya saudaraku yang berbahagia, didatangi oleh Rasulullah, kemudian disuruh berhenti malaikat berdua. Hai malaikat, berhentilah malaikat. Kemudian malaikat menoleh, saya tidak akan melanggar larangan-larangan Allah, dan tidak akan apa yang diperintahkan Allah saya tidak akan saya kerjakan. Sedangkan kamu sekarang melarang saya, sedangkan Allah memerintahkan untuk dibawa ini ke neraka. Kemudian Nabi Muhammad menangis kepada Allah, ya Allah, umatku mau dibawa ke neraka ya Allah, suruhlah ya Allah, malaikat berhenti ya Allah. Akhirnya ada perintah dari Allah untuk berhenti. Malaikat berdua yang membawa umatnya Nabi Muhammad, yang satu yang diseret oleh malaikat Zabaniyah. Akhirnya saudaraku berhenti. Kemudian kenapa ini, katanya Rasulullah, malaikat kenapa ini mau dibawa ke neraka dan dibawa diseret-seret seperti ini? Katanya malaikat, karena ini sudah datang dari hisab, ditimbang itu amalnya lebih banyak amal jeleknya daripada amal bagusnya. Katanya Rasulullah, coba ditimbang lagi, bawa lagi ke sana. Ini sudah, katanya, coba bawa lagi ke sana. Tadi ini amal baiknya dengan amal jeleknya lebih berat amal jeleknya. Maksudnya, maknanya di dunia lebih banyak berbuat yang tidak bagus, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa. Akhirnya dibawa oleh malaikat Zabaniyah ke tempat, akhirnya ditimbang lagi, dimezankan, kemudian ditimbang lagi mana yang lebih banyak antara amal baiknya dengan amal jeleknya. Kemudian ditimbang lagi, masih berat yang jelek daripada yang baik. Akhirnya Rasulullah mengambil dari sakunya atau dari tempatnya, mengambil satu benda yang kecil, hanya seperti ujung kelingking ini, dipegang oleh dilemparkan oleh Rasulullah ke tempat timbangan amal tadi.
Kemudian setelah itu ada di timbangan amal, kemudian sekaligus berubah 90 derajat. Lebih banyak yang bagus sekarang ketimbang yang jelek. Akhirnya diperintahkan malaikat Zabani untuk membawa orang ini ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari katanya malaikat, sekarang kamu ke surganya Allah. Kemudian setelah berjalan, tunggu dulu malaikat. Katanya orang tadi, tunggu dulu. Saya mau tahu siapa orang itu yang wajahnya tampan, bersinar melebihi sinarnya matahari, bersinar melebihi sinarnya bulan dan matahari. Siapa gerangan? Kemudian bertanya dia, hei si fulan, siapakah antum? Saya baru melihat orang seperti sampean. Sekarang saya mau tahu sampean yang menolong saya siapa itu, dan apa yang dicampakkan sampean tadi ke tempat timbangan itu. Akhirnya dia berkata, hei fulan, saya adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu terus menangis, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian menangis sejadi-jadinya, ya Rasulullah. Kemudian berjumpa langsung dengan Rasulullah. Apa gerangan yang tadi ditaruh sampean ya Rasulullah ke tempat timbangan itu? Itu adalah salawatmu, pahala salawatmu waktu di dunia. Kamu yang masuk pada saya, salawatmu hanya sekali saja di dunia. Itulah salawatmu di dunia. Ya itulah. Kemudian orang tersebut dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang giat membaca salawat seperti orang tersebut dimasukkan juga oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Itu pahala diantaranya. Hanya sekali yang masuk, catatannya yang masuk dibawa oleh Rasulullah. Itu salawatnya sekali seumur hidup itu bisa merubah dia dari neraka dibawa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pahala diantara sekian banyak pahalanya membaca salawat. Apalagi sekarang kita masuk di dalam bulan Sya'ban, pertama diperintahkannya baca salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, pada bulan sekarang ini, bulan Sya'ban. Marilah saudaraku yang berbahagia, berbondong-bondonglah kita membaca salawat. Kita baca salawat sebanyak-banyaknya. Salawat apapun yang Anda hafal, salawat apapun yang Anda senang, baca salawat sebanyak-banyaknya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita berada di tempatnya salawat sekarang bulan Sya'ban dan seterusnya yang diteruskan, jangan dilepas. Perbanyaklah baca salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara sekian banyak fadilah salawat. Apalagi kita berada di bulan Sya'ban sekarang ini, karena bulan Sya'ban juga ada yang mengatakan ulama bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya salawat, saudaraku yang rahimakumullah. Ini hebatnya, orang tadi hanya sekali saja dimasukkan oleh Rasulullah catatannya, kemudian berubah. Yang tadinya dia amalnya lebih banyak kepada amal yang jelek, sekarang berubah kepada lebih banyak amal yang baik. Bibarakati salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaatnya Rasulullah yang kita harapkan nanti. Dan orang tersebut hanya sekali bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kita diberi syafaat oleh Rasulullah nanti di alam akhirat, masuk ke surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita memperbanyak sekarang di bulan Sya'ban ini, memperbanyak saudaraku baca salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dan antum semuanya sama-sama selamat di dunia, selamat nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Itu diantaranya keistimewaan yang terkandung, yang tertera di dalam keistimewaan yang ada di dalam bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Bulan Sya'ban adalah bulan lebih utama dari bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Itu saudaraku yang berbahagia, perbanyaklah baca salawat terhadap Rasulullah. Ini diantara keistimewaan salawat, diantara sekian banyak keistimewaan salawat, dan juga termasuk
fadilah yang terkandung di dalam bulan Sya'ban. Kita sekali lagi mengharap kepada antum semuanya, marilah memperbanyak baca salawat. Jangan sekali-sekali kita lupa akan salawat. Di dalam sehari semalam jangan lupa terhadap salawat. Bacalah, perbanyaklah salawat. Apalagi kita sekarang ada di akhir-akhir zaman, akhir-akhir masa, sudah mendekati kepada kiamat. Memperbanyaklah salawat supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat juga kewajiban-kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan ditinggalkan, dan salawat juga jangan dilupakan terhadap kita semuanya. Perbanyaklah saudaraku di dalam bulan Sya'ban ini. Perbanyaklah kita membaca salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Perbanyaklah saudaraku baca salawat di dalam bulan Sya'ban ini, dan diteruskan bulan Ramadan dan seterusnya supaya kita semuanya sama-sama berkumpul, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat juga berkumpul sama-sama di belakangnya Rasulullah, diakui umatnya Rasulullah, dan sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala bi barakati syahr Sya'ban, dengan barakahnya bulan Sya'ban dan dengan barakahnya salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya terhadap diri saya pribadi dan umumnya terhadap antum semuanya. Semoga kita semuanya sama-sama selamat fid dini wad dunya wal akhirah, dan dapat syafaat Rasulullah, bahagia di dunia, senang di dunia, juga di dalam kubur, dan senang serta bahagia nanti di alam akhirat, diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah dan dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama masuk ke surganya Allah bersama Rasulullah, di belakangnya Rasulullah, sama-sama selamat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 Allahumma amin. Bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Semoga apa yang saya sampaikan sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan kita semuanya dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan dan kehilafan itu dari diriku, kebenaran adalah dari Allah. Salah dan hilafku kesemuanya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan antum semuanya sama-sama diberi syafaat oleh Rasulullah. Selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Perbanyaklah, sekali lagi perbanyaklah baca salawat mulai dari bulan Sya'ban sekarang ini dan seterusnya supaya kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.